ini kita wisata religi lagi ya, atau wisata budaya nih gengs. Dan kali ini ada di kota Semarang nih. Kali ini aku ajak kalian untuk menikmati atau berjalan-jalan ya di kelenteng yang terbesar dan tertua di kota Semarang, Jawa Tengah. Dan di sini juga bisa menjadi tempat rekomendasi untuk kalian wisata di kota Semarang, Jawa Tengah ya, karena ini sangat legend. Inilah dia kelenteng Sampokong, Semarang, Jawa Tengah ya. Ikutin videonya sampai habis karena kita keliling semuanya. Selamat datang dan salam kenal buat kalian yang baru ke channel ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu. Oke, sekarang kita sudah berada di pusat kota Semarang nih ya. Atau tepatnya kita mau menuju ke Jalan Simongan nomor 109 Bongsari, Semarang Barat. Kalian juga bisa ketikkan langsung di Google Maps itu ya. Langsung dengan Wihara Sampokong. Pasti sudah sampai, titiknya udah akurat. Serasa belum lengkap kalau kalian di Semarang dan kalian tidak berkunjung ke kelenteng Sampokong nih, karena tempat ini merupakan sejarah atau kebudayaan dari Laksamana Tiongkok Zheng He ya, seorang Tiongkok Muslim yang mendarat dan singgah di Semarang pada waktu zaman dulu ya. Nah, kelenteng Sampokong ini dikenal juga dengan nama kelenteng Gedung Batu ya, yang merupakan menjadi kelenteng tertua dan terbesar di Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah nih. Dan untuk area parkiran ini cukup besar ya, dan dikenakan biaya itu 10.000 gengs. Untuk jam bukanya itu di saat weekday dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, dan untuk weekend itu jam 8 sampai jam 8 malam ya. Jadi cukup panjang weekendnya nih. Dan untuk masuk itu dikenakan tiket ya. Untuk hari biasa itu hanya 5.000 per orang, tapi karena ini menjelang Imlek, tapi dengan tanggal 28 Januari itu dikenakan 20.000 per orang dan 40.000 untuk yang turis asing ya. Dan untuk pembayaran bisa menggunakan kris ya. Ini ada mesinnya disediakan di sini. Keren banget deh. Dan jika kalian kesini saat siang hari, disarankan membawa payung ya, karena sangat terik sekali, tidak ada pohon ataupun tempat berteduh ya, kecuali bangunan-bangunan kelentengnya nih. Dan kita kesini masih pagi ya, sekitar jam 9 pagi gengs, jadi kita masih sepi nih harusnya ya. Nah, kita bisa lihat ini begitu masuk ini ada hiasan lampion-lampion karena ini menjelang hari Imlek ya. Saat kita kesini, di kiri kanan ini banyak tenan-tenan makanan jajanan gitu ya, tapi sepertinya masih belum buka semua nih karena masih terlalu pagi ya. Mungkin ramainya sore menuju malam nih gengs ya, karena juga lebih bagus karena sudah ada lampu-lampu pastinya di sini. Nah, dari arah gerbang masuk di sebelah kanan ini ada gedung pertama ya, atau bangunan pertama lah. Dan di sini tuh bangunannya semua masih asli dari abad ke-14 gitu ya, modelnya sangat klasik oriental gitu deh gengs ya. Nah, di bangunan ini ada kios-kiosnya itu untuk menyewakan atau menjual alat-alat sembahyang atau perlengkapan untuk ritual-ritual agama Buddha di sini ya gengs ya. Di sini juga banyak aksesoris dan juga patung-patung gitu yang mungkin bisa untuk pajangan di rumah juga. Lilin-lilin yang besar-besar. Lalu di ujung situ nanti ada tempat untuk menyewakan kostum ya. Jadi kita bisa berfoto-foto di sini dengan bernuansakan oriental banget deh pokoknya. Pasti keren ya. Jadi seperti di zaman kerajaan dulu gitu. Nah, di sisi paling ujung ini dia tempat untuk penyewaan bajunya ya. Tuh, itu ada tulisan foto kostum. Nah, kalian bisa lihat itu ada fotonya seperti zaman kerajaan film silat gitu ya. Wah, keren. Dan pilihan bajunya juga cukup banyak dan bervariasi gitu, warna-warni gengs. Sesuai adatnya, mungkin sesuai kerajaannya juga nih. Keren deh. Dan halaman di depan gedung ini juga cukup luas ya. Itu ditaruh meja kursi untuk makan-makan. Jadi sebelah kiri juga ada kantin kecil gitu ya, menjual snack-snack. Oke, kita lanjut masuk ke dalam ya. Nah, di sini banyak tenan-tenan menjual makanan dan juga promosi-promosi minuman dan lain-lainnya. Nah, ini ada spot foto juga nih di Great Temple Sampokong, bisa buat foto-foto. Lalu ini kiri kanan kita langsung melihat yaitu wow, itu banyak tenan-tenan juga karena memang sudah menjelang Imlek ya. Kalau hari biasa mungkin nggak seperti ini gengs, lebih kosong gitu ya, lebih terbuka lapangannya. Dan sebelah kiri itu bisa melihat ini bangunan besar pertama atau aulanya ya. Wah, untuk acara-acara adat atau upacara dilakukan di sini juga nih karena terbuka dan luas gitu lapangannya ya. Kelenteng Gedung Batu atau Sampokong ini diterjemahkan menjadi Gua Tiga Perlindungan ya. Terminologi tiga perlindungan adalah doktrin dari umat Buddha nih yang menyatakan berlindung pada Triratna nih gengs. Banyak bangunan besar yang sekarang menjadi tempat ibadah ini diyakini sebagai bekas tempat bersinggahan dan pendaratan pertama Laksamana Zheng He ya, atau Cheng Ho nih kenalnya ya, yang dengan nama Sampo. Dan tidak semua anak buah kapal ini beragama Islam geng, karena kompleks Sampokong itu berada di daerah Simongan, sebelah barat daya kota Semarang. Kelenteng ini namanya berarti gedung batu ya, karena bentuknya dahulu tuh merupakan gua batu besar yang berada di sebuah bukit batu nih. Untuk mengenang Cheng Ho, masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa beragama Buddha membangun sebuah kelenteng. Sekarang tempat ini dijadikan tempat peringatan dan pemujaan atau bersembayang, serta tempat untuk berziarah gengs. Kelenteng Gedung Batu atau Sampokong ini ya memiliki bangunan seluas 1020 meter persegi nih.
yang mencerminkan pengaruh arsitektur Cina dan Jawa pada abad sekitar ke-14 yang lalu nih gengs. Jadi udah cukup lama ya. Dan bangunan besar yang pertama ini yang di sebelah kiri ini adalah panggung ya, atau untuk acara-acara khusus nih. Jadi bukan kelenteng atau tempat pemujaan, lebih ke aula atau tempat untuk berkumpul ya, seperti untuk pertemuan dan lain-lain. Karena saat pembuatan video ini sedang menuju atau mendekati hari Imlek ya, jadi banyak tenan-tenan seperti ini, jajanan untuk merayakan. Jadi kita tidak bisa melihat langsung kemegahan dan kebesaran dari bangunan-bangunan kelenteng utamanya yang di belakang itu ya. Dan di sisi paling ujung itu ada sebuah patung besar, itu Laksamana Cheng Ho ya, nanti kita lihat ya. Dan kalian di situ bangunan genteng-gentengnya pun ukirannya hidup-hidup semua nih gengs, dan keren ya. Dan inilah monumen atau patung besar untuk memperingati Laksamana Cheng Ho ya, yang sedang datang pertama kali ke sini nih sejak abad 14 yang lalu. Dibangun sangat megah, tepat di depan kelenteng utama yang besar itu ya. Dan di sisi kiri dari bangunan utamanya atau kelenteng besar ini ada lilin-lilin yang sangat besar yang sedang menyala semua ya, menyambut hari Imlek nih gengs. Dan tepat di sisi kiri dari patung Zheng He ini adalah gerbang selatan ya gengs, itu pintu masuknya. Nah di sini ada sedikit informasi tentang mapnya ya, lokasi gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang kita bisa datengin, dan juga nama-nama tempatnya, nama-nama daerahnya. Dan ternyata untuk masuk ke area kelenteng yang di belakang itu ada biaya lagi ya, dikenakan dewasa itu 20.000 dan anak 10.000 tuh gengs. Jadi untuk masuk ke area kelenteng-kelenteng utamanya yang 3 kelenteng besar itu dikenakan tiket lagi, dan ini tempat masuknya ya, atau jalan menuju ke area kelentengnya. Nah di saat kita pertama kali masuk, ini di sebelah kanan ada bangunan kecil, ini adalah bangunan serbaguna ya, yang mungkin bisa dipakai untuk acara meeting dan lain-lainnya gengs. Dan di depan itu sudah mulai dari kelentengnya yang paling kecil, yang paling pertama ya, di sebelah paling kanan. Kita mulai dari pertama ya, ini dari sisi yang paling kanan, ini adalah kelenteng Dewa Bumi ya gengs ya. Entah seperti apa ini untuk penyebahannya ya, mungkin yang ngerti atau yang tahu boleh komentar di bawah ya. Nah ini bangunan yang pertama, kita nggak boleh masuk ya kalau yang tidak ingin sembahyang, jadi hanya boleh sampai di pelataran depannya atau sampai batas tangga aja tuh, dan juga harus lepas sendal ya. Nah ini juga ada beberapa patung, ini seperti kesatria atau kurang tahu juga nih gengs ya, dan seperti ini dalamnya. Dan di kelenteng Dewa Bumi tadi juga sedang ada pemotongan atau pemotretan ya. Nah itu menggunakan kostum seperti itu. Wah keren banget ya, seperti raja dan permaisurinya tuh gengs, mantap. Dan ini kita masuk ke kelenteng kedua, di sebelah sisi kirinya ini ada seperti prasasti besar ya, dengan tulisan Tionghoa seperti itu, tulisan Mandarin, kita nggak ngerti juga ya. Dan inilah suasana di kelenteng yang kedua ya, atau ini adalah kelenteng Jurumudi nih gengs. Di depan ini ada 2 penjaga atau singa hitam. Wah keren ya gengs. Dan untuk kelenteng ini juga ada penyembahannya, kita tidak tahu ya ini untuk apa. Mungkin ada yang tahu bisa komentar di bawah ya, supaya yang nonton juga ngerti nih gengs, karena kita benar-benar tahu nih. Dari sisi kiri dari kelenteng Jurumudi tadi, ini ada jalan menuju ke atas ya, dan di depan itu kita bisa melihat ada relief. Wah itu keren ya, jadi cerita perjalanan dari Panglima atau Laksamana Zheng He sejak datang ke Indonesia nih ya.
melakukan perdagangan dan lain-lain. Di sini ada ceritanya dan di bawah tuh ada tulisannya juga ya. Kalian bisa baca nih. Jadi reliefnya ada ceritanya di bawahnya, gengs. Wah, bagus ya. Dan relief ini adalah berada di sisi belakang dari kelenteng yang utama atau kelenteng yang paling besar di sini ya. Nanti kita lihat dari sisi depan nih, gengs, karena ini kita masuk ke belakang nih. Jadi sebenarnya salah nih ya, tapi nggak apa-apa, kita mau kasih lihat kalian reliefnya di sisi kanan dulu ya. Karena cukup panjang tuh dari ujung sana sampai ke sini. Dan inilah sisi depan dari kelenteng yang terbesar ya. Di sini kelenteng Sampo Taijian nih, gengs. Nah, kalau kita maju ke depan ini, di sisi tengah-tengahnya ini ada seperti jalan menuju ke bawah ya, dengan tulisan selain sembahyang dilarang masuk nih. Jadi sepertinya tempat khusus atau spesial untuk yang butuh sembahyang di sini ya. Dan relief naganya ini keren banget, seperti naga yang di atas air gitu ya, gengs. Dan inilah yang posisi di bawahnya itu. Menurun ke bawah, di belakangnya itu ada ruangan lagi dengan ditutup pintu kawat besi gitu ya, atau pintu besi gitu, gengs. Dan di sisi samping dari kelenteng yang terbesar ini ada sebuah seperti gendram yang cukup besar banget ya. Itu kulit yang lapisannya di depan belakang, mungkin untuk acara tertentu bisa dipukul. Dan di dalam kita bisa lihat itu antriannya cukup panjang ya yang mau sembahyang. Ini area sembahyangnya ditutup gitu ya. Jadi khusus hanya untuk yang agama Buddha dan mungkin butuh sembahyang baru boleh masuk. Kalau yang hanya sifat seperti saya ini nggak boleh masuk, gengs ya. Karena mungkin dianggapnya ini areanya sangat sakral dan juga suci. Jadi nggak boleh sembarangan orang masuk. Tapi kita bisa melihat kok dengan jelas semuanya di sini ya. Ruangannya cukup besar dan gentengnya itu atapnya tinggi ya. Jadi buat udara sangat bagus sirkulasi di sini. Dan inilah sisi tengah atau sisi utama dari tempat penyembahannya ya. Kalian boleh sembahyang di sini. Buat yang mengerti, ini boleh diceritakan di kolom deskripsi ya, karena kita juga kurang tahu ini penyembahan untuk dewa apa sepertinya ada deh, tapi kita nggak ngerti ya, gengs. Nah, ini kalian bisa lihat ya, semakin mendekati hari H, mendekati Imlek, ini semakin ramai di sini ya, gengs. Atau kalian yang sekedar untuk wisata berfoto-foto juga boleh sih, nggak harus yang mau sembahyang ya. Tapi ya itu, kalian nggak boleh masuk ke area-area tertentu. Dan inilah sisi belakang dari kelenteng yang terbesar ya. Nah, di sini ada seperti tempat penyembahan lagi, itu untuk menancapkan hiyo. Lalu setelah sembahyang di depan sini, kalian boleh masuk ke ruangan yang ini ya. Dan ruangan ini juga dijaga ya, jadi tidak boleh oleh sembarangan orang masuk, hanya untuk yang mau sembahyang katanya, gengs. Entah di dalam itu ada dewa apa, kita nggak ngerti juga. Coba tolong dijelaskan di kolom deskripsi buat kalian yang ngerti ya. Mungkin bisa membantu yang nonton di sini juga. Dan di sisi belakang ini, dari sisi kiri yang paling ujung ini, reliefnya mulai berjalan ya. Wah, itu ceritanya cukup detail, gambarnya juga bagus ya. Wah, ini keren sekali sih, gengs, asli deh. Dan di tengah-tengahnya ruang sembahyang itu berada di posisi di tengah-tengahnya ya. Dari relief yang ada di sini sampai ke ujung sana tuh yang tadi kita masuk dari kanan ya. Dan di sisi belakang sebelah kiri dari kelenteng yang terbesar ini ada jalan menuju ke bawah, dan di situ ada kelenteng-kelenteng lagi ya, dan ada beberapa bangunan juga. Dan ternyata lagi hujan besar nih, gengs, tapi nggak apa-apa, udah tanggung, kita langsung turun ke bawah ya. Nah, ini di sisi yang pertama ini, sisi kanan ini adalah kelenteng Kiai Jangkar ya, gengs. Dan di area paling ujung itu ada area untuk foto-foto juga, bagus ya, seperti rumah-rumah kecil gitu modelnya. Dan tepat di depannya ini adalah makam Kiai Tumpeng dan juga Kiai Cundut ya, gengs. Nah, siapa yang tahu sejarahnya boleh juga diceritakan nih, karena kita benar-benar nggak tahu ya. Jadi seperti ini ya, suasananya benar-benar asik nih, adem sejuk karena hujan. Lalu di sisi yang sebelah tangga turun tadi ini ada sebuah kapal, mungkin bisa buat foto-foto juga, mungkin untuk mengenang kapal dari Laksamana Cheng Ho ya. Nah, ini suasananya asik banget, lagi hujan besar ya, gengs, menutupi akhir acara kita shoot di sini nih, mantap juga deh. Oke deh, gengs, sekian dulu video kali ini ya. Semoga informasi yang kita buatkan ini berguna dan bermanfaat buat kalian yang belum pernah kesini ya. Apalagi main ke daerah Semarang nih, ini wajib banget kalian kunjungi kesini ya, geng.
Terima kasih yang sudah menonton sampai habis ya. Terima kasih ke supportnya. Yang belum klik subscribe, ayo dong sekarang juga diklik tombol subscribe-nya ya. Dan juga tanda loncengnya dihitamkan supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru lagi dari kita nih. Oke gengs, thank you. Sampai jumpa video berikutnya. Bye bye gengs.